Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Baik, langsung saja. Reproduksi wanita terdiri atas organ internal meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, saluran uterin yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim, vagina, dan organ uterus meliputi vulva atau pudendum dan kelenjar payudara. Reproduksi wanita yang pertama ada vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum, anus, dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Yang kedua ada vulva. Vulva mencangkup semua bagian luar dari alat kelamin wanita, yaitu labian major dan minor, lubang ke vagina dan uretra, klitoris, mons pubis, hingga anus. Jadi, semua hal yang berada di luar bagian kewanitaan termaksud dalam vulva. Selanjutnya ada alat-alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu ada vagina yang merupakan saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim ke organ bagian luar. Yang kedua ada rahim. Rahim adalah organ berongga yang berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. Yang ketiga ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Yang keempat ada tuba Fallopi. Organ ini adalah tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Yang kelima ada majora. Labia majora berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. Yang keenam ada labia minora yang terletak di dalam labia majora. Yang ketujuh ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini terletak di samping lubang vagina yang menghasilkan sekresi cairan. Dan yang terakhir ada klitoris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dalam reproduksi wanita. Bagian dalam reproduksi wanita terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Yang kedua ada fimbra. Dan yang ketiga ada oviduk atau tuba Fallopi. Ovarium atau indung telur adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang yang melindungi ovum. Kedua, fimbra. Fimbra adalah jumbai yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut infundibulum. Yang ketiga ada oviduk. Oviduk atau tuba Fallopi adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada sepertiga awal oviduk. Infundibulum merupakan ujung dari perpanjangan saluran tuba yang berhubungan dengan ovarium. Infundibulum termasuk bagian dari tuba Fallopi yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum berperan untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan dari ovarium dan memudahkan masuknya sel telur dari ovarium ke dalam saluran tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi adalah saluran berotot yang berada di perut bagian bawah atau panggul di samping organ reproduksi lainnya. Ada 2 saluran tuba Fallopi di setiap sisi, masing-masing memanjang dari dekat bagian atas rahim ke samping, kemudian melengkung di atas dan di sekitar ovarium. Ujung terbuka tuba Fallopi terletak sangat dekat ovarium tetapi tidak langsung menempel. Sebaliknya, fimbriae dari tuba Fallopi menyapu telur yang telah berovulasi ke dalam saluran untuk menuju rahim. Fungsi uterus atau rahim adalah untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan akan menahannya selama perkembangan. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang memiliki fungsi penting yaitu untuk membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Cervix merupakan bagian dari
uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari cervix dan sampai pada vagina. Setelah itu, klitoris merupakan organ erektil yang dapat disamakan dengan penis pria. Meskipun klitoris tidak sama persis dengan penis, namun klitoris juga mengandung corpus cavernosa. Pada klitoris terdapat banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf berasa. Pada vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Pada daerah dekat saluran ujung vagina terdapat hirem atau selaput darah. Hirem merupakan selaput mukosa yang banyak mengandung pembuluh darah. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria tersusun dari organ reproduksi dalam dan luar. Reproduksi pria bagian luar. Yang kedua, penis. Penis merupakan organ kopulasi, yaitu hubungan antara alat kelamis jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat dihitan atau disunat. Yang pertama, skrotum. Skrotum merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai dengan spermatozoid. Selain itu, skrotum yang merupakan suatu lipatan dinding tubuh mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Pada skrotum terdapat dua otot. Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria tersusun dari organ reproduksi dalam dan luar. Reproduksi pria bagian luar. Selanjutnya yaitu bagian dalam reproduksi pria. Testis. Testis adalah dua organ berbentuk oval dalam sistem reproduksi pria. Mereka ada di dalam kantung kulit yang disebut skrotum. Skrotum atau kantung zakar ini menggantung di luar tubuh di depan daerah panggul dekat paha atas. Dan selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis adalah organ pada saluran reproduksi laki-laki yang memiliki fungsi sebagai transportasi sperma, konsentrasi, perlindungan, dan penyimpanan sperma. Epididymis juga bisa disebut sebagai tabung panjang melingkar yang menyimpan sperma dan mengangkutnya dari testis. Dan selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Ductus ejakulasi. Selama ejakulasi, sperma didorong dari setiap epididymis melalui saluran berotot vas deferens menjulur di sekeliling dan di belakang kandung kemih. Tempat vas deferens bergabung dengan sebuah saluran dari vesikula seminalis, membentuk ductus ejakulasi yang pendek. Ductus ejakulasi membuka ke dalam saluran keluar bagi sistem ekresi dan juga sistem reproduksi. Uretra membentang melalui dan membuka keluar pada ujung testis. Uretra adalah saluran pengeluaran sperma dan atau urin menuju penis. Kelenjar pada organ reproduksi pria ada 3, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowperry. A. Vesikula seminalis merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga disebut dengan kantung semen berjumlah sepasang menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali, bersifat untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. B. Kelenjar prostat
merupakan kelenjar yang terbesar dan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. C. Kelenjar Koppers atau disebut Koperi atau Bulboreta merupakan kelenjar yang menghasilkan getah berupa lender yang bersifat alkali, bersifat untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra.